Puji nama Tuhan, pada ibadah kita kali ini, topik yang akan kita pelajari dengan tema kekayaan yang sejati. Terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Ya, jadi temanya adalah kekayaan yang sejati. Mari kita melihat bagaimana bunyi firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi dari nats firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang Rasul Paulus kepada Timotius ini, tema yang bisa menjadi bahan perenungan kita malam hari ini adalah kekayaan yang sejati. Berdasarkan catatan di dalam Alkitab, kalau kita baca secara keseluruhan Alkitab, kekayaan itu pada dasarnya itu baik dan itu sangat berguna. Artinya Tuhan tidak pernah menentang bahwa kita memiliki barangkali emas batangan, atau mungkin uang deposito, atau mungkin mobil berbagai merek, atau rumah mungkin berbagai tipe. Ini sebenarnya tidak dibenci dan tidak dilarang oleh Tuhan. Karena pada dasarnya kekayaan itu baik dan berguna. Bahkan dalam catatan Alkitab, banyak orang yang memiliki kekayaan justru dipakai Tuhan dengan luar biasa. Contoh seperti Abraham. Abraham itu seorang yang sangat kaya. Bahkan juga dikatakan, bahkan ketika Abraham saking kayanya, waktu dia masih hidup, waktu Lot masih hidup bersama dengan dia, dikatakan sampai tidak ada lagi padang untuk tempat makan kambing dombanya dia, saking banyaknya. Demikian juga dengan Salomo, dengan Daud, dan banyak orang-orang kaya yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Jadi tidak masalah di hadapan Tuhan kita itu memiliki kekayaan yang melimpah, tidak masalah. Yang bermasalah itu adalah kalau sampai kekayaan itu yang memiliki kita. Nah, beda ya. Kalau kita memiliki kekayaan, itu baik. Tetapi kalau sampai kekayaan itu yang memiliki kita, ini yang terbalik. Makanya di dalam Alkitab itu Tuhan sangat peduli bukan berapa banyak harta kita atau kekayaan kita. Tetapi yang Tuhan pedulikan adalah siapa pemilik hidup kita. Apakah kekayaan itu menjadi pemilik hidup kita atau Tuhan? Maka dikatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 34-35 begini. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ini di dalam surat Ibrani itu begini. Seseorang yang menjadikan Tuhan sebagai harta termahal dalam dirinya, maka ketika harta duniawi itu dirampas, diambil, atau barangkali mengalami sesuatu masalah, maka kita tetap mampu bersuka cita. Nah, di sini, maka dikatakan di sini ya, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya.
Artinya di sini belajarlah kita untuk menjadikan bahwa kekayaan kita yang terutama adalah Tuhan itu sendiri. Nilai yang tertinggi dalam hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Hubungan kita dengan Tuhan, keselamatan, hidup yang kekal yang Tuhan berikan. Maka kita tidak pernah menggeser posisi Tuhan dengan apapun yang boleh ada menjadi milik kita secara manusia. Oleh karena itu maka pada malam hari kita belajar ya, tidak salah punya mobil, punya emas batangan, punya uang deposito atau punya rumah dengan berbagai tipe. Tetapi siapa yang menjadi pemilik hidup kita, itulah yang sangat dipedulikan oleh Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, jangan sampai dunia ini menggantikan posisi dirinya di dalam hidup kita. Itu yang harus kita pegang. Sekarang kita akan masuk kepada apa sih kekayaan yang sesungguhnya atau kekayaan yang sejati itu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kekayaan yang sejati itu, di sini saya akan sampaikan ada 3 hal ya tentang kekayaan yang sejati. Yang pertama itu nama baik. Dalam Amsal pasal 22 ayat 1 dikatakan begini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak atau perak dan emas. Nama baik. Di dalam beberapa bulan ini kita viral dengan kasus Sambo ya. Sambo itu ya kekayaannya banyak, jabatannya jenderal. Tetapi di mana-mana namanya begitu tidak berarti, dibuat orang jadi semacam lelucon, kasihan juga. Tetapi nama baik inilah yang harus kita miliki. Ya. Jadi bukan berarti kita hanya cukup nama baik, bukan. Tetapi nama baik yang harus kita miliki adalah juga berkaitan dengan bahwa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Amsal 28 ayat 6 dikatakan, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Jadi kembali lagi bahwa yang menjadi pusat daripada kehidupan kita di hadapan Tuhan bukan tentang berapa banyak aset atau kekayaan atau jabatan dan lain sebagainya, bukan. Tetapi yang paling ditekankan adalah bagaimana kita dengan segala atribut itu, dengan segala kekayaan itu, kita boleh memuliakan Tuhan, hidup benar, memiliki nama baik. Ada satu contoh tentang teladan sosok pribadi yang memiliki nama baik dan dia memiliki kekayaan. Contoh seperti Ayub. Ini bisa kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 8, ya. Ada seorang laki-laki dari tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan dikatakan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub tentu diketahui oleh Tuhan bahwa dia memiliki banyak harta. Berapa banyak dia punya kambing domba, berapa banyak dia punya hamba. Tetapi penekanannya adalah bagaimana dia memiliki hidup yang benar, orang saleh dan jujur, dan dia memiliki nama baik di hadapan Tuhan, nama baik di hadapan semua orang. Ini kekayaan kita yang sejati. Maka harta itu tidak bisa dibawa mati, tetapi nama baik itu akan selalu dikenang semua orang. Itu pasti. Dan nama baik itulah yang menjadi penting dalam hidup kita, karena ini berbicara tentang perkenanan Tuhan. Oleh karena itu mari kita terus memiliki nama baik di dalam setiap bidang hidup kita, bahwa kita dikenal oleh orang sebagai orang yang jujur, sebagai seorang yang menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan dalam setiap tindak langkah tingkah langkah kita. Ini yang pertama. Kekayaan yang sejati itu adalah
kita memiliki nama baik di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Yang berikut, kekayaan yang sejati itu adalah kalau kita kaya akan kebajikan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 17-9 dikatakan, saya baca sekali lagi, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Artinya tidak boleh sombong. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi kekayaan itu rupanya tidak menentu. Ada fluktuasinya atau ada namanya apa itu? Kadang di bawah. Kalau dulu ibu-ibu di kampung ada satu lagu, sesongon sorpani pada tidur. Sude nana adong ditanoon. Mordong. Ah itu. Masih ingat aku waktu SD itu lagu itu. Cuma sekarang kayaknya apa masih sering dinyanyikan nggak tahu. Sesongo sorpani pada tido mordong. Sude nana adong ditanoon mordong. Amu bau bado sude katanya kan. Hanya Tuhan yang tak berubah dan iman kita kepada Tuhan juga tidak boleh berubah. Maka dikatakan jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tertentu seperti kekayaan. Jadi kekayaan itu tidak boleh menjadi nilai hidup kita, tujuan hidup kita, pengharapan hidup kita. Kalau ada uang, bahagialah kita. Tak ada uang, menderitalah kita. Kalau sudah seperti itu kita repot. Melainkan pada Allah. Ya, jangan berharap pada sesuatu yang tak tertentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Rupanya kekayaan yang paling utama dalam hidup kita adalah bisa menikmati. Apalah artinya kita memiliki ibaratnya mobil tapi nggak bisa dinikmati. Apalah artinya kita punya spring bed harga mungkin 50 juta tapi nggak bisa tidur. Akan lucu kan? Apalah artinya kita bisa membeli sapi yang paling bagus di dunia tapi nggak bisa kita makan. Jadi nilai hidup ini sebenarnya adalah ketika kita mampu menikmati. Dan menurut saya menikmati hidup yang paling nikmat adalah kita mampu bersyukur, kita mampu tersenyum, kita mampu bahagia dalam segala keadaan. Diulangi lagi di sini, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Jadi bukan hanya sekedar kita kaya, tetapi bagaimana dengan kekayaan itu kita berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi kebajikan itu artinya, kebajikan itu adalah kasih yang nyata dalam tindakan. Ibaratnya ada orang, aduh kasihan ya, tapi kita nggak berbuat sesuatu, itu namanya bukan kebajikan. Itu hanya baik, tapi bukan kebajikan. Kebajikan itu, kasih itu nyata. Jadi bukan hanya kata-kata, tetapi kenyataan, tindakan. Maka dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuan kita berbuat baik bukan supaya kita dipuji orang, bukan. Tujuan kita berbuat baik bukan untuk menunjukkan bahwa kita mampu memberi, bukan. Tujuan kita berbuat baik adalah supaya melalui kebaikan kita, orang mengenal Tuhan kita. Orang memuji, memuliakan Tuhan kita. Maka di dalam kebaikan yang berkenan di pada Tuhan adalah ketika kebaikan itu kita lakukan atas nama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk menunjukkan bahwa kita memiliki sesuatu yang ada. Makanya seringkali kita kan ya ada di gereja suka memberi yang banyak hanya satu, supaya nanti kalau ada tikting namanya tertulis. Begitu dia kenal namanya tikting, keluarga si Anu memberikan persembahan 10 juta, yang lain hanya 1 juta. Wih, itu kebanggaan tersendiri.
Itu kebajikan yang dikehendaki Tuhan. Tetapi kebajikan yang dikehendaki Tuhan adalah ketika kita menyadari bahwa itu adalah panggilan Tuhan untuk kita lakukan, bahwa itu adalah menjadi sesuatu hal yang disukai Tuhan, dan kita suka melakukan kebaikan itu, maka kalau kita melakukan kebajikan, kaya akan kebajikan yang membuat orang memuliakan Tuhan, maka kita sebenarnya sudah menjadi orang yang kaya dan memiliki kekayaan yang sejati. Kaya akan kebajikan. Yang kedua, yang ketiga sekarang, kekayaan yang sejati itu adalah kaya akan iman. Di dalam Yakobus 2:5 dikatakan begini, dengarkanlah, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kaya akan iman. Artinya apa di sini? Kaya akan iman di sini artinya ini berbicara bahwa hidupnya benar-benar memang bergantung pada Tuhan. Inilah kekayaan. Hidupnya benar-benar adalah seorang pemilik waris kerajaan surga. Bahwa dia adalah anak Allah. Itu artinya kaya akan iman. Maka dikatakan di dalam Filipi dan surat Roma ya, bahwa kekayaan tanpa Kristus adalah nol. Bahkan Paulus mengatakan kekayaan, ketenaran, kecerdasan, kepintaran, dan lain sebagainya, tanpa hidup dalam Kristus, tanpa berpusat dalam Kristus, maka sesungguhnya itu adalah nol, sampah, bahkan tak berguna. Oleh karena itu maka mari kita yang memiliki berkat Tuhan, kita bukan hanya memiliki berkat Tuhan, tetapi kita memiliki nama baik, kita memiliki kebajikan, dan kita memiliki iman yang teguh, kaya akan iman. Dan juga kita tidak boleh menggadaikan iman kita hanya demi kekayaan. Karena ada juga orang demi kekayaan, demi jabatan, demi ketenaran, atau prestisiu yang lain ya, dia mau menggadaikan imannya, meninggalkan Yesus, dan lain sebagainya. Maka dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi 3, 7-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, dia sebagai seorang ahli Taurat, yang terhormat, yang punya kedudukan, punya terkenal, dan lain sebagainya. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Bagi Paulus, ketenaran masa lalu itu gak ada apa-apanya dibanding daripada persekutuannya dengan Yesus. Bagi Paulus, Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua itu. Dan ini menjadi sebuah contoh bagi kita sebagai seorang Kristen dalam meniti karir kita di dunia ini. Bahwa kita harus sanggup menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang nomor satu dalam pengabdian, dalam kerja, dalam ketaatan, dan dalam segala sesuatu. Dan memang berbicara kerajaan surga ini bukan tentang hal-hal lahiriah, tetapi bagaimana kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi malam hari ini Tuhan sangat senang kalau kita memiliki kekayaan karena kita kerja keras. Tuhan sangat senang kita memiliki kemampuan atau hal-hal yang lain. Dan kita memiliki itu, Tuhan senang. Tetapi jangan sampai karena itu kita mengesampingkan Tuhan, melupakan Tuhan, atau menjadikan itu semua sebagai hal yang tertinggi dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita menjadi pribadi yang benar-benar menjadikan Tuhan sebagai kekayaan, yaitu nama baik kita harus pertahankan, dan kebajikan-kebajikan kita harus tingkatkan, karena itulah kekayaan yang sejati, dan iman kita yang kokoh, yang teguh, yang tidak akan pernah pudar oleh situasi, oleh keadaan apapun.
Dengan demikian, maka kitalah orang yang kaya, yang sesungguhnya di dalam dunia ini. Boleh kita berkarir, silakan. Yang sudah S1 lanjut ke S2, yang sudah S2 lanjut ke S3. Yang sudah punya usaha satu, lanjutkan saja. Kedua, lanjutkan ketiga, kembangkan semua. Tetapi yang harus diingat adalah kekayaan yang sejati di hadapan Tuhan bukan materi itu semata. Tetapi bagaimana kita memiliki nama baik, menjadi hidup saleh, hidup benar. Bagaimana kita kaya akan kebajikan. Ada seorang bapak gereja mengatakan begini, ketika pendapatan kita semakin bertambah, bukan gaya hidup kita yang harus semakin dinaikkan, berubah. Tetapi yang harus kita naikkan adalah bagaimana pelayanan kita, bagaimana kebajikan kita, bagaimana pengorbanan kita untuk gerejanya, untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang berikut adalah kaya akan iman. Demikian firman Tuhan untuk kita, mari kita berdoa.